Pusdiklat. Ucapan syukur tiada terkita kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayah inayahnya kita bisa bermuajahah di online ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak, mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Ibu Ketua, silahkan yel-yelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Ibu kita awali dengan yel-yel supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menyemangati kita untuk kedepannya. Apa kemarin kok? Bagian pekerjaan. Ayo, siapa yang masih ingat? Di Latihan, maaf. Faktor U, Bu, faktor U. Sama kita bisa. Yes, seperti itu ya, Bu. Oke. Sama kita bisa, yes. Anggap prepare lu spek lo. Cawas 16 kelompok 2 bersama kita bisa. Yes. Yes. Baik Ibu Bapak, terima kasih semangatnya. Hari ini kita menganalisa kebutuhan pengembangan keprofesian calon pengawas, singkatannya AKPK. Mungkin ada kebingungan di situ loh, kok LK tok ya. Nih, LK-nya pun seputar kompetensi dari seorang pengawas yang panjenengan baca kemarin-kemarin kan sudah apa saja Ibu Bapak kompetensinya pengawas itu? Kepribadiannya ada enggak? Ada, Bu. Ya, kepribadiannya itu ya harus bagus, kita menjadi suri tauladan. Kemudian nopo malih, apalagi Manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan. Nah, Litbang, penelitian pengembangan. Wah, nampaknya sudah dan sosial. Pantas untuk jadi seorang pengawas. Wah, keren. Bapak Ibu, saya izin share boleh? Biar kita lebih punya gambaran lagi. Sudah kelihatan? Kelihatan nggak? Iya Bu, sudah ya, ini. Jadi pelatihan ini membahas tentang AKPK, kebutuhan pengembangan keprofesian dari pengawas. Nanti diawali dari definisinya, tujuannya, kemudian instrumennya. Sebenarnya apa sih pengertian AKPK itu? Ini menyangkut kebutuhan, di mana ketimpangan atau gap antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya. Analisis kebutuhan itu merupakan proses yang sistematis dalam menentukan sasaran, mengidentifikasi ketimpangan antara sasaran dengan kenyataan, serta nantinya menetapkan prioritas tindakan. AKPK adalah instrumen berbentuk angket yang digunakan untuk memetakan keprofesian calon pengawas. Di LK itu kan instrumen seperti angket nih Bapak Ibu ya. Kemudian bersifat individual karena satu
satu dengan yang lainnya pasti karakteristik manusianya tidak sama. Itu merupakan alat refleksi calon pengawas untuk mengetahui tingkat pengetahuan, juga tingkat pengalaman yang sudah dimiliki berkenaan dengan kompetensi calon pengawas. AKPK bagi pengawas didasarkan pada kompetensi profesional seorang pengawas yang sudah panjenengan sebutkan tadi. Kompetensi kepribadian, sosial, supervisi manajerial, akademik, evaluasi pendidikan, dan penelitian pengembangan. Apa sih tujuannya? Agar kita bisa mengidentifikasi bagian-bagian atau tiap-tiap kompetensi yang merupakan pengetahuan, keahlian yang dimiliki sebagai calon pengawas sekolah ataupun pengawas madrasah. Kemudian bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari tiap-tiap kompetensi yang memerlukan pengetahuan, keahlian, dan penerapan di tempat kerja yang lebih mendalam. Kemudian bisa mengidentifikasi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki calon pengawas atau pengawas itu sendiri dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Tersusunnya program yang sesuai dengan kebutuhan organisasi di Pokjawas masing-masing kabupaten kota nantinya untuk efisiensi biaya organisasi dan paham terhadap persoalan yang dihadapi di komunitasnya. Formatnya diantara seperti ini mengarah kepada LK kita nantinya. Ada kemungkinan penerapan patokan, ada tingkat penilaian kompetensi, kemudian bukti prakteknya. Ini ibarat kata evaluasi diri Bapak Ibu. Kalau di madrasah ada evaluasi diri madrasah, maka di calon pengawas AKPK ini. AKPK ini dirancang untuk membantu calon pengawas di dalam mengidentifikasi sejauh mana ia mencapai kompetensi tersebut sesuai dengan perannya menjadi seorang pengawas. Instrumennya seperti ini. Contoh kemungkinan penerapan patokan. Ini harus prinsipnya JUR. Kenapa Bapak Ibu? Tidak ada dusta di antara kita. Yang lebih tahu kompetensi kita ya diri kita sendiri. Sesuai dengan kriteria yang sudah dirambu-rambukan sebagai calon seorang pengawas yang seperti apa. Kemudian ini contohnya, perkataan baik saya selaras dengan tindakan. Monggo silahkan ini diisi. Kemudian buktinya apa? Tak pernah ingkar janji. Contoh ini ya. Cara saya dalam berbicara, bersikap, dan berperilaku diteladani oleh warga, madrasah, dan masyarakat. Karena kita mempunyai kompetensi sosial, kompetensi kepribadian. Bagaimana nanti kejujuran panjenengan di dalam mengisi itu. Begitu seterusnya. Bapak Ibu, ini sebagai materi pemantik saja, supaya nanti panjenengan lebih mengenal lagi di dalam mengisinya. Isiannya sudah diisi semua tuh Bu, Pak? Belum semuanya. Belum. Saya pesan kalau mengisi ini ditulis nama dan semuanya ditulis, kemudian di foldernya itu folder atau filenya itu ditulisi karena kalau tidak ditulisi nanti 40 orang itu jadi satu di LMS itu berdasarkan alfabetis. Maka biar mentornya tidak kesulitan menilai panjenengan. Inikah yang di LK nggih Bapak Ibu ya? Ya, untuk kepribadiannya. Saya buka tadi. Mungkin ada yang di follow up? Silakan. Berarti kalau di situ tidak pernah, misalkan kan kita itu guru di situ, pernahkah kita melakukan
pemantauan terhadap kepala sekolah kan tidak pernah otomatis ya Bu ya. Ya benar. Ya, berarti Tetapi posisikan ibarat kata menjenengan menjadi calon pengawas. Di nomor berapa misalkan yang Ibu sampaikan tadi? Misalkan yang poin 5 nomor 3. Poin 5 itu nomor 3. Instrumen AKPK dimensi penelitian dan pengembangan diri. Ini kah? Nomor Nomor 3. Nomor 3. Saya mampu menyusun, ini kah? Nggih, Bu. Saya mampu menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawas di sekolah binaannya. Penjenengan analogikan saja penjenengan itu sebagai calon pengawas. Nantinya mengarah ke pengawas. Nah, andaikan panjenengan diposisikan menjadi seorang calon pengawas atau pengawas, apa yang Anda lakukan? Kalau tidak pernah, alasannya apa di sini? Kalau hampir tidak pernah, alasannya juga apa? Kalau sering atau terkadang, alasannya juga apa? Kemana kita mencari alasan? Ya tentu kepada kompetensi yang ada di pengawas. Berarti kalau ini itu mengarah kepada kompetensi apa tadi? Penelitian dan pengembangan diri. Kalau penjenengan nanti menulis sering katakanlah atau terkadang, ya minta kiranya nanti ketika menjadi pengawas, jenengan ingat ini merupakan janji penjenengan ketika atau komitmen penjenengan ketika nantinya menjadi seorang pengawas. Oh, tadi kita mengisinya berperan pada pengawas. Ya, tadi kita juga mikirnya gitu Bunda. Kok kita menilai itu kan belum gitu loh. Ya, tentu kalau nanti jadi guru ataupun jadi kepala madrasah nggak met lagi dong dengan ini. Judulnya apa tadi judulnya? AKPK. Pasti nanti kosong semua. Iya. Terus nanti sebelum melangkah. Iya. Nanti di on the job training itu ada ke madrasah atau tidak ya saya belum tahu. Nah itu kalau ke madrasah jenengan juga memposisikan nanti apa supervisi akademik. Nantilah akan dibimbing oleh WI-nya. Bagus Bu, pertanyaannya silahkan yang lain. Tadi Bu siapa? Saya Bu Muslika saya ya? Bu. Bu Muslika apa Bu Solihati tadi? Saya Bu yang tanya. Oh iya, siap. Terima kasih Bu Solihati. Monggo yang lain. Tanya Bunda. Nggih. Yang nomor 6 Bunda. Bentar. Membimbing guru melaksanakan pembelajaran di laboratorium. Di lapangan. Nomor 6 itu Bunda, saya membimbing guru dalam melaksanakan ya. Oh ini. Loh, bukan ya? Nah, membimbing guru melaksanakan pembelajaran di laboratorium dan di lapangan. Nah, saya belum punya gambaran, Bun. Sebentar, Bun. Sebentar, di mana ini? Di LK-nya itu. Bukan ya, ini penyanyi bersani di mana? Instrumen nomor 6. Oh iya. Nomor 6. Ya, nomor 6 di poin 2. Oh, poin 2. Bentar. Supervisi akademik. Poin 2. Supervisi akademik. Terus nomor 6. Ya, itu kan belum dari RA kita sama sekali belum pernah punya gambaran terkait dengan laboratorium di lapangan, sehingga seolah-olah saya mengisinya ini tidak pernah karena memang tidak pernah. Terus seandainya berencana untuk pernah, Bunda, hampir terkadang lah. Terus bagaimana solusi kita sebagai pengawas? Ini sebenarnya jawaban, Bunda. Tapi ya, saya tidak bisa menjawabnya, Bunda. It's okay. Ya, Bu Mistianingsi ya. Gimana ini saya di RA? Saya belum punya gambaran laboratorium yang kayak apa ya.
Di madrasah setingkat RA itu labnya belum ada ya, yang ada itu pojok baca ya. Ya, Oke, kalau di MI itu ada kit-kit IPA, lab komputer juga ada. Nah, lab IPA itu banyak di madrasah itu belum punya ruangan tersendiri, tetapi punya kit IPA ataupun kit yang lain. Nah, itu bisa diletakkan di almari siapa yang membutuhkan, tetapi di situ ada buku kendalinya. Artinya buku kendali apa? Siapa Bapak Ibu guru yang pinjam itu nulis. Kemudian nanti dikembalikan lagi juga nulis. Itu kalau di tingkat MI karena belum ada laporannya. Jarang madrasah ibtidaiyah itu yang mempunyai laporan tersendiri karena memang diarahkan menjadi seorang guru kelas ya. Tetapi ada juga beberapa madrasah ibtidaiyah itu karena memang besar, sarprasnya memungkinkan, maka ada SK tenaga laborannya. Kemudian bagaimana saya sebagai pengawas itu membimbing guru di dalam pembelajaran laboratorium dan di lapangan. Maka didampingi kalau di MTS di Aliyah itu sudah ada nggih SK laborannya. Ya kita dampingi. Misalkan kalau di MI tadi karena dikondisikan menjadi guru kelas, pada saat tertentu mereka para guru MI itu juga dikondisikan atau diberi tugas dan tanggung jawab mendua itu sebagai laboran di dalam mengurusi laboran entah itu IPA ataupun komputer gitu, laboratorium komputer gitu. Nah, kalau di MTS MA mungkin sudah ada tenaga laborannya sendiri karena tenaga kependidikannya banyak. Nah, di lapangan Bapak Ibu, tenaga laboran itu jarang yang mempunyai sertifikat. Idealnya memang punya sertifikat tenaga laboran tersendiri. Maka apapun ya kita membimbingnya. Dari mana Bu? Kita membimbing mereka saya nggak percaya diri karena gimana nanti membimbing? Jangan khawatir. Pada 8 standar nasional pendidikan itu ada semuanya Bapak Ibu penjenengan pelajari untuk sarpras atau laboratorium IPA di MTS, di Aliyah itu seperti apa, itu ada semua. Maka kita observasi, kita juga mendampingi terkait dengan itu. Jadi basic yang perlu kita pelajari 8 standar nasional pendidikan, terutama di pengelolaan pendidikan, kemudian di sarpras. Dari situ ketika penjenengan mempelajari, insya Allah akan mempunyai gambaran di dalam mendampingi mereka. Begitu Bu. Ya Bun, terima kasih. Sama-sama. Berarti intinya membimbing guru iya, untuk jawabannya. Ya. Ada kok Bu ininya instrumennya di dalam membimbing. Ya, terima kasih. Sama-sama. Terkadang itu kitnya itu masih rapi jali apa ya? Masih disegel gitu. Berarti kan enggak pernah dipakai. Gitu. Aman, Bu. Aman. Terus ada lagi kelemahannya ketika kita membimbing mereka itu. Kan idealnya ada buku barang ya, buku barang. Apa saja yang ada di inventaris khusus laboratorium itu. Terkadang gelas ukur apa pecah lah itu ya kan berarti yang dicentang rusak. Kalau rusak itu nanti ada penghapusan barang juga kalau rusaknya berat. Meskipun nanti endingnya dikilokan atau diapakan, tapi ada buku penghapusan barang. Gitu. Banyak kok nanti yang kita mendampingi mereka. Sekali lagi kita memposisikan yang humanis, jangan yang otoriter. Nanti otoriter penyanyi tidak bisa diterima di komunitas mereka. Bu Muslikah mau tanya? Jadi begini ya Bu,
ketika kita mengerjakan ini posisi kita adalah sudah jadi pengawas gitu ya Bu ya. Ya kan. Terjun sebelumnya. Kita sudah. Jadi ketika nanti saya jadi pengawas itu apa yang saya lakukan gitu ya Bu. Ketika memilih terkadang, memilih sering atau gitu. Iya, nanti apa yang kita lakukan, jenengan LK-nya kalau bisa disimpan, selain diunggah juga kok ada kopinya, sehingga ketika nanti penjenengan sudah dibaiat, diapain ya, dilantik, dikukuhkan menjadi ini pengawas. Jangan lupa janji penjenengan. Saya juga sempat nginceng janjinya. Terima kasih Bu. Sami-sami Pak Yatim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya hari ini kita berandai-andai dulu Bu ya. Andai kita jadi pengawas. Jadi intinya itu. Jadi terkait dengan yang lain Ibu, kalau kita lihat ini adalah semacam komitmen kita. Kemudian yang ingin saya tanyakan, adakah kalau di instansi lain ada semacam kode etik? Adakah kode etik di tingkat pengawas? Artinya kan begini, masing-masing pengawas kalau kita di lapangan kan beda-beda teknis, kemudian atau batasan untuk ketika ini, ini pengawas ini langkahnya salah atau gimana, itu ada batasan atau tidak itu? Sampun? Nggih, pertanyaannya bagus. Ada Pak kode etik itu? Kode etik pengawas ada. Nanti insya Allah saya share ya. Jadi ada sesuatu yang boleh kita lakukan, ada yang mungkin harus dihindari seperti itu. Dari mana kita mengambil kode etik? Dari komunitas pengawas. Apa namanya? APSI. Gitu. Wonten, Pak. Tangannya apa, Bun? Dalam kepanjangan APSI tadi apa, Bun? Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia. Okay. Itu yang semua ya, yang semua. Memang ya nanti jangan kaget Bapak Ibu kalau masuk APSI itu apa yo? Apa itu? Urunan itu apa sih? Partisipasi, Bu. Hariah. Bulanan apa ya? Artinya untuk menghidupi organisasi itu gitu aja. Tetapi kalau di Pok Jawas Madrasah juga ada deh, Bu. Cuman nggak banyak kalau di Pok Jawas provinsi nasional itu. Cuman 3.000 apa berapa gitu. Nah, dengan manfaat yang besar tentunya. Tapi panjenengan pada masa sekarang ini segitu itu sudah enggak mahal. Apalah artinya 3.000? Gitu. Ngaten Pak Yatim. Terima kasih Ibu. Terkait yang 3.000 saya kira wajar dalam sebuah organisasi ada. Untuk berjalannya organisasi harus Jerbasuki mawa beyo. Terima kasih Ibu. Sami Bu. Pak. Monggo Bu Nani. Ada 2 pertanyaan Bu. Yang pertama itu begini, di aplikasi PJJ ini itu diberi fasilitas untuk forum diskusi dan chat sinkronus Bu. Kalau chat sinkronus itu kita nggak bisa buka apa itu nunggu adminnya atau dari mentor atau gimana sehingga belum tercentang. Belum tercentangnya itu ternyata berpengaruh terhadap persentase proses yang kita lakukan. Niku pripun. Terus yang kedua adalah untuk teknis menjadi seorang pengawas itu sebetulnya bagaimana sih Bu? Apakah kalau kemarin saya katakanlah ke madrasah binaan itu 1 semester sekali. Nah kalau 1 semester sekali itu hari sebelum kita visitasi ke madrasah binaan itu yang kita lakukan apa sih sebetulnya untuk profesi pengawas itu Bu? Demikian, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nani, pertanyaannya bagus. Di chat itu bisa kita mendahului untuk ngechat. Nanti kalau sudah mendahului akan ditindaklanjuti oleh mentor maupun WI. Gitu. Nanti kita praktekkan nggih.
semacam WA tapi di LMS gitu. Dan itu terbatas Bapak Ibu. Kemudian asinkronus dan sinkronus. Iya, itu di yang asinkronus itu yang offline apa online ya? Yang bahasa Inggris siapa nih? Deti, Bu. Iya, Bu Deti. Asinkronus itu offline apa online nggih? Di PKB kan ada tuh Bu Nani, lupa. Artinya kalau penjenengan belajar mandiri di situ kan ada toh, berarti asinkronus nggih. Kalau sinkronus kayak gini nih, insya Allah kok begitu. Kemudian apa yang kita lakukan ke madrasah itu apa tiap hari, apa 1 bulan sekali, apa 1 semester, apa 1 tahun sekali, 1 tahun sekali kebangetan ya. Nah itu nanti kan diawali di program. Programnya itu sama dengan programnya kepala madrasah atau guru, tapi isinya yang nggak sama. Dan dalam 1 tahun anggaran, karena di si Eka itu tahun anggaran ya. Nah, itu maka diawali Januari sampai Desember. Itu dicentang-centang nantinya. Kapan saya sebagai pengawas harus ke madrasah bina. Di Simpatika itu kan persyaratannya minimal 7 madrasah kalau nggak salah ya. Ya dilihat saja. Maka untuk bulan ini saya kemana? Terus apa nanti yang mau saya sampaikan di madrasah itu. Misalkan pendampingan tentang manajerial. Kalau manajerial berarti yang dituju sinten Bapak Ibu? Guru atau kepala madrasah? Kepala madrasah. Saya sebagai pengawas nanti akan membimbing mereka tentang apa? Mungkin di kewirausahaannya atau di supervisinya. Lah itu kan ada centang-centangnya nanti. Jadi dengan program berdasarkan kalender akademik juga. Nanti kalau tidak berdasarkan kalender akademik nanti dimungkinkan ketika kita ke madrasah itu pas madrasahnya lagi apa ya kegiatan tengah semester itu ya. Seperti itu. Jadi nanti penjenengan tidak maksimal ditemui oleh yang penjenengan tuju. Seperti itu. Terus ada kalanya kita diberi tugas untuk monef. Misalkan monef ANBK itu kan kondisional. Biasanya diberi tugas, yang memberi tugas itu Kepala Kantor Kementerian Agama. Tetapi tugas-tugas yang terkait dengan kompetensi kita itu sesuai dengan SK yang disampaikan atau yang dibuat oleh kepala kantor untuk kita kan di dalam satu komunitas pengawas di ruangannya pun beda-beda ya Bu. Kalau di tempat saya di Kota Kediri itu kan kecamatannya cuma 3, maka pengawas PAI dan pengawas madrasah itu jadi 1 karena terbatas apa namanya ya. Madrasah atau sekolahnya itu tidak banyak ya, maka dijadikan 1. Absennya di mana? Absennya ya di kantor tiap hari gitu ya, sesuai dengan pegawai yang lain. Ada kalanya kalau wilayahnya besar seperti di Lamongan itu madrasahnya ribuan, di Sumeneb itu madrasahnya ribuan, di Pak Yatim nggak tahu ribuan apa ratusan. Nah, maka ada yang absennya itu di KUA yang terdekat gitu. Kalau setingkat dasar, yang saya jumpai kalau setingkat pengawas MTS, pengawas aliyah itu ngantornya di Kementerian Agama Kabupaten Kota setempat. Jadi seperti itu Bu, diawali dari program nanti. Dan terus jangan lupa instrumennya kalau kita mendampingi mereka. Nggih. Ya, menyambung tadi Bunda. Okay. Untuk pengawas nanti mungkin ada aturan-aturan berapa lembaga minimal untuk 1 pengawas nonton atau mungkin tiap daerah berbeda atau bagaimana? Okay. Berbeda Bu.
saya katakan tadi itu terkait dengan hak kita juga, hak untuk mendapatkan sertifikasi ya. Itu minimal 7 lembaga. Pada prakteknya karena madrasahnya banyak, ada yang lebih dari 7, bahkan ada yang 20 madrasah itu juga ada. Begitu, menurut situasi dan kondisi masing-masing kabupaten kota. Nah, ini kesempatan panjenengan nanti kalau sudah lulus di diklat ini, kalau kekurangan pengawas di tempat panjenengan bisa diusulkan nanti untuk menjadi seorang pengawas. Bagaimana sih alurnya? Kemarin sudah saya terangkan kayaknya. Dari setelah lulus ini nanti panjenengan dapat sertifikat. Mendapatkan sertifikat itu bukan berarti dengan sendirinya langsung menjadi pengawas, tidak. Tetapi nanti diusulkan oleh kabupaten kota masing-masing dengan pertimbangan kekurangan binaan tadi. Kalau pas ya tidak mungkin, sabar dulu begitu. Nah, nanti saya pesan juga kalau menjadi pengawas yang kan baru dengan baru lulus diklat, yaitu tempatkan pada posisi panjenengan sebagai orang baru, artinya bagaimana membawa diri. Itu panjenengan yang lebih persong ya. Kalau kita katakanlah aku sudah baru diklat dan sebagainya, tentu panjenengan nanti kesulitan diterima di komunitas pengawas itu gitu. Ikut alur aja dulu. Nanti dengan sendirinya panjenengan akan mempunyai atau gambaran bahwa ternyata partner saya itu seperti ini gitu. Ngaten Bu. Ya, Bu. Jadi untuk SIEK-nya biasa kita SIEK mengerjakan tugas guru setiap hari, mengajar dan sebagainya. Ini untuk pengawas masih belum punya gambaran ke situ. SIEK kan setiap hari harus diisi ya. Iya, pengawas nantinya juga begitu, Bun. Jadi kita punya buku transit ya. Seperti saya sekarang ini jadi mentor gitu, nanti jadi kegiatan harian saja saya. Jadi ada kegiatan harian, kegiatan bulanan, seperti itu sepertinya halnya si Eka itu sesuai tusi kita. Okay. Terima kasih. Sami-sami. Monggo silahkan. Pak Yatim ada yang mau disampaikan lagi? Berarti begini ya Bu, intinya diklat ini istilahnya hanya mencari cangkul dulu ya, mencari pensil dulu. Penggunaannya nanti setelah Kemenak membutuhkan. Nanti kita harus baik hati dengan Kemenak ini Pak Bu. Jadi intinya kita masih mencari SIM dulu berarti ya Bu. Iya Pak, kalau sudah punya SIM kan aman gitu. Ya, betul. Nah, tapi diniati double loh Pak, tidak hanya mencari pensil atau cangkul. Kira-kira ilmunya banyak enggak yang diadopsi nantinya? Oh, nanti ya. Ini baru awal ketemu saya, nggak ada apa-apanya Bu, saya nggak punya ilmu. Nanti kalau sudah ketemu dengan para WI, wah keren nanti, banyak ilmu yang panjenengan dapatkan. Tapi sekali lagi bersyukurlah panjenengan itu direkrut oleh Pusdiklat. Tidak semua pengawas itu berkolaborasi dengan Pusdiklat. Gitu. Sebelumnya bukan Pusdiklat ya Bu? Iya Pak, Pusdiklat, cuman kan diusulkan loh Pak panjenengan. Diusulkan. Ada banyak juga yang BDK. Kan beda tuh Pak, kalau Pusdiklat itu kan di Jakarta. Ya ini kebetulan aja online. Andai kan enggak online, panjenengan akan datang ke Jakarta. Begitu. Ada banyak juga yang di Balai Diklat. Gitu. Saya dulu alhamdulillah juga di Pusdiklat. Tapi offline dulu, Ramadan lagi. Monggo. Makanya surat tugas kita kan dari Kanwil, bukan dari Kapko. Nah, itu sesuatu banget. Beda lagi, yang saya dampingi itu dulu mandiri loh Pak. Mandiri itu ada berapa orang ya?
200 orang apa 400 saya lupa. Bayarnya juga nggak sedikit loh, jutaan. Panjenengan nanti disangoni juga, alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Jadi saya apresiasi banget kepada panjenengan semua itu. Buktinya dijadwalkan jam 2 gitu, 1 jam sebelumnya itu sudah masuk antri. Nah, itu artinya memang niatan kuat untuk menjadi seorang pengawas. Pengawas itu jabatan profesional tertinggi, jabatan fungsional tertinggi loh Bapak Ibu. Dure wis renek loh. Kalau di Tukin itu grade-nya 13 itu. 11 atau 13 itu. Monggo, siapa lagi? Bu Nani sudah puaskah dengan jawaban tadi? Iya, Bu. Sudah mulai ada gambaran. Oke. Untuk LK yang ini saya jawab ideal, Bu. Silahkan. Silahkan. Tentu wajar ya, manusiawi kalau kita ingin menjadi lebih baik. Ya, buktinya nanti mengarah kepada kompetensi pengawas itu. Silakan Bu Siti Muawana. Ya, terima kasih Bu Emi. Terkait dengan bukti praktek nanti, berarti jawaban ini adalah langkah konkret yang harus kita laksanakan sebagai pengawas nantinya Bu ya. Okay. Padahal ini juga sesuatu hal yang baru kalau melihat komponen instrumennya ini juga sangat bagi kami yang di jenjang RA juga sangat sesuatu hal yang baru gitu. Oke. Ya, apa Bu, semangat. Ya, saya terbuka, welcome untuk panjenengan bertanya. Saya beri gambaran Bu untuk tugas Cawas dulu yang saya membimbing angkatan terdahulu itu di supervisi akademik. Karena itu tadi seperti halnya penyiaran Bu, kita kan belum pernah jadi pengawas. Gimana Bu? Nggak enak dong kalau kita ini minta tolong gitu ya. Ya bagaimana caranya kula nuwun. Ternyata ketika di lapangan itu sudah bisa dilalui dan mereka rata-rata mengirim videonya ketika supervisi akademik. Siapa yang disupervisi? Teman gitu ya. Minta dibantu di komunitas MGMP boleh, di komunitas KKRA, KKGRA ada ya, KKGRA. Itu udahlah, yang penting niat kita. Kalau niat kita itu yang ngapa-ngapain cari ilmu, insya Allah Allah akan mempermudah itu. Amin, amin. Monggo sambil menuliskan LK-nya nanti mungkin dijumpai masalah langsung ditanyakan. Halo, Bu. Monggo, Pak Ansori. Masih kaitannya dengan tadi, ketika nanti kita mengupload tentang ini kan terbaca, Bu, ya, bahwa ternyata si A itu kelebihannya niki, kekurangannya niki. Yang kami tanyakan itu apa ada nanti follow up-nya, misalnya Ansori ternyata IT-nya jelek, perlu dibina. Apa nanti mungkin ada tindak lanjutnya terus dibina IT-nya dan seterusnya. Bu. Oh gitu. Pak Ansori pertanyaannya bagus. Nanti kalau sudah diisi jadi profil saya jadi tahu dong. Terus bagaimana follow up-nya? Nah itu follow up-nya secara berjamaah Pak Ansori, tidak per person. Bagaimana maksudnya? Dan nanti kedepannya kan panjenengan ketika offline ketemu di Surabaya nanti para widyawiswara akan mendampingi panjenengan. Panjenengan lebih konkret lagi mendapatkan gambaran tentang IT-nya, tentang semuanya begitu. Tidak itu nanti tidak akan terpengaruh dengan profil panjenengan. Seperti halnya ketika nanti panjenengan menjadi pengawas Bapak Ibu,
ketika kita berkolaborasi dengan kepala madrasah untuk menerapkan supervisi akademik, nah, di antaranya kan nanti akan mendapatkan rekap nilai dari madrasah bina kita. Satu madrasah, misalkan madrasah A. Oh, ternyata setelah direkap, teman-teman guru di madrasah A ini kelemahannya adalah di IT atau di media pembelajaran. Maka ditindaklanjuti dengan kegiatan kelompok, workshop, diklat, dan sebagainya. Itulah namanya pengembangan keprofesian berkelanjutan. Bagaimana di pengawas? Pengawas juga begitu. Nantinya setelah dinilai, nilainya kan namanya PKPM, penilaian kinerja pengawas madrasah. Itu nanti di satu kota ternyata setelah direkap kelemahannya pengawas di sini itu pada supervisi manajerial misalkan, maka pengembangan keprofesian berkelanjutan di kota itu mengarah kepada kompetensi manajerial. Begitu Pak Ansori gambarannya. Sudah, jangan merasa terbebani panjenengan mengisi ini. Oke, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Bu Emi. Dalam. Tanya ini kan berandai-andai atau hari ini? Andai, bisa, nggih. Saya tuh menjadi saksi mata ketika visit ada pengawas visit itu pasti kita tuh repot gitu ya, repot. Terus kadang-kala anak itu dipulangkan lebih dulu gitu. Saya merasa tuh malah pengawas malah merepotkan, bukan apa. Saya tuh kok belum dapat formula bagaimana pengawas itu seolah-olah main gitu loh, main ke sekolah, nggak harus ada seremoni yang itu kadang hanya pencitraan kalau menurut saya. Gimana sih Bu enaknya besok kalau andai gimana? Nggih, toh. Itu acara apa sampai memulangkan siswa itu? Dari acara penerimaan itu tadi pengawas di ruang guru ada seremoni. Nah, itu berarti tidak terprogram dong. Kita ya diberi ilmu. Gimana? Kalau saya menyangkut janji nggih, karena kita juga menyadari terkadang kepala madrasah itu juga banyak pekerjaannya. Maka sebelum datang 2 hari atau 3 hari dulu itu saya call, kita tanya kabarnya, gimana Gus kabarnya, sehat nggih gitu, gimana Bun kabarnya dan seterusnya. Terus nanti mengalir aja. Kira-kira ini jadwal kegiatan saya, misalkan pembinaan guru. Pak, enaknya gimana ya supaya tidak mengganggu aktivitas para guru gitu. Oh nggih Bu, saya carikan ini harinya gitu. Jangan sampai hak siswa itu terkorbankan gitu biasanya gitu. Jadi appointment pertama janji. Kalau masalah supervisi akademik juga begitu, jangan Pak bedunduk moro-moro teko gitu, enggak, jangan. Tapi buat programnya. Misalkan di madrasah mana gitu. Pak, gimana supervisi akademiknya? Oh, saya Bu, saya gitu biasanya. Kapan diagendakan? Boleh dong saya ikut nimbrung gitu. Oh ya Bu, gini. Nah, bisakah kita diberi jadwal supervisi pembelajarannya? Maksudnya jadwal siapa yang mau kita kunjungi gitu. Kan ada jadwalnya. Biasanya diberi. Tidak mungkin Bu, misalkan di MTS nih Bu Nani mesti gurunya wakeh ya. Tidak mungkin kita mensupervisi semuanya itu, nggak mungkin. Mungkin sampling 10. Nanti berikutnya, semester berikutnya 10 lagi atau 20, monggo, sesuai kemampuan panjenengan. Dan akhirnya tahu toh si guru melalui kepala madrasahnya bahwa kapan nanti pengawasnya rawuh gitu. Biasanya mereka tuh sempurna, pengalaman juga jenengan dari guru ya, disempurnakan itu kalau ada pengawas tuh ya. Ya, semoga sempurna terus gitu ya. Nah, setelah itu diberitahu juga instrumennya. Ini nanti instrumennya.
Pak Kepala nanti melalui penjenengan diumumkan ke gurunya gitu, jadi sama-sama enak. Humanis itu tadi loh, begitu. Terkadang gini Bu, mungkin penjenengan akan juga menjumpai madrasah itu gak podo blas ya. Apa ya, ngehnya kita semua orang Jawa ya. Itu saya pernah mengalami itu ya. Sudah janji, sudah fix semua. Lah, dong itu ketika kita masuk kelas loh. Ini mau menyangkut orangnya ya. Kita tuh enggak dikasih meja sama sekali, di belakang itu enggak ada. Oke, saya biarkan aja. Terus ternyata beda-beda, nanti ini bahan untuk pembinaan pada guru dan kepala madrasah. Ada juga ternyata yang berinisiasi itu malah siswanya. Bun, silahkan Bun, duduk, saya gabung sama teman saya. Oh ya, pinter sekali Nak, terima kasih ya. Gitu, saya catat itu. Catat gitu. Wis, ketika setelah selesai supervisi toh, juga janji lagi supaya tidak mengorbankan siswa, kumpul jadi satu untuk memberikan pembinaan. Lah yaitu kita kesempatan masuk langgih toh Pak Bu. Jenengan misalkan sebagai tamu nek rawuh ning nggone mana di suatu rumah terus gak dipinarake, gak dikasih tempat duduk, kira-kira bagaimana ya? Saya tidak ngomong apa adanya tapi mengarahkan supaya mereka paham. Akhirnya mereka malu sendiri pada minta maaf. Berikutnya sudah disediakan karena sudah janji, maka di belakang itu sudah diberi meja sama kursi. Lawang kepala madrasah kan modalnya itu kan telunjuk toh, jadi kan, nah kayak gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu dipelajari, ada yang tidak harus dipelajari tapi dilakukan. Seperti itu. Apalagi saya juga tidak mendiskreditkan guru muda ya, kembalinya kepada orangnya itu. Bagaimana berinisiatif, kalau apa saking guboh saking dedeke diparani pengawas apa gimana gitu ya. Tapi tidak juga seperti itu gitu. Jadi suka dukanya begitu Bu, tergantung bagaimana kita tidak semena-mena pada mereka. Sekarang ini kan apa ya, kebersamaan ya, tidak lagi seperti dulu pengawas itu sing medeni, sing menakutkan. Tidak, jangan buat image seperti itu. Kita bisa kok wibawa, bijaksana, tanpa harus mengorbankan apa ya, gengsi dan sebagainya. Betul Bu Nani? Diksi pengawas itu sebaiknya diganti apa, pendamping atau apa gitu Bu? Pengawas bisa fasilitator, bisa supervisor, bisa ini diksinya menurut genre. Nah, pengawas itu kesannya mesti muni awas gitu. Ya itu diganti ramah, apa ya jadi mitra gitu. Dulu sempat saya ya protes juga, makanya saya nulis abad 21 pengawas tetap penting itu Bu Nani. Tapi katanya pengawas itu isunya mau dihapus sih. Nah itu kan bisa digantikan CCTV katanya. Wah, nah itu nggak bener itu. Nah, ibarat kata kalau guru itu sudah tidak diperlukan di era sekarang ini, diganti YouTube kan juga nggak terima toh. Bagaimanapun anak-anak sekarang itu kehadiran guru itu tetap dan harus. Karena guru itu yang mendidik, melatih, mendampingi. Begitu Bu Nani. Enggak. Nyambung dengan Bu Nani, Pak Andi Bu. Okay. Nyambung dengan terkaitan, saya pikir itu tergantung tipikal pengawas masing-masing, saya pikir. Jadi tipikal pengawas kan memang macam-macam, ada yang ingin ketika datang ingin dihormati dan lain sebagainya, ada yang memang mengalir, artinya memang bisa merangkul semua guru, kepala sekolah. Saya pikir itulah
harapan kita nanti pengawas-pengawas yang akan datang bisa seperti itu. Tapi memang ada sebagian tipikal pengawas yang menghendaki datang harus ginikan itu saya pikir di mana-mana tetap ada, tetapi itulah tergantung tipikal masing-masing. Kira-kira begitu. Saya sepakat Pak, makanya saya pesan ke panjenengan semua, itulah kenyataan yang ada di lapangan. Terkadang anak sing kupoe kenemenan, yaitu kalau kupoe kenemenan ya nanti diguyoni wis gak usah repot-repot, ketemu penjenengan aja kita sudah seneng gitu. Ada sebaliknya Pak, cowok bebek itu ya aja. Ya Allah, aja gitu. Apalagi kalau PKKM penilaian kinerja kepala madrasah itu memang kalau di negeri ya, kepalanya negeri itu memang menjadi sesuatu yang penting direkomendasikan bahwa kepala madrasah ini lanjut atau tidak. Bagaimana dengan di swasta? Tidak seperti itu. Hak prerogatif swasta itu mengangkat kepala itu ya yayasan. Nah, bagaimana sikap kita? Ya juga harus bijaksana. Yang kita lakukan setelah PKKM itu, setelah penilaian kinerja kepala madrasah ya nopeng ke yayasan itu harus bagus. Misalkan Pak Bu Yayasan ini loh profil kepala madrasah panjenengan nilainya itu seperti ini, bagus sekali, atau nilainya itu kurang sekali, monggo. Saya hanya membantu panjenengan merekomendasikan bahwa kepala madrasah ini kok nampaknya berat kalau harus terus dengan bukti niki ngoten. Hak mereka toh, lha apa lho wong iki yayasanku. Nah, kan seperti itu nanti kalau kita tidak baik-baik di dalam masuk di dalamnya. Leres Pak, sesuai dengan karakter masing-masing orang. Panjenengan punya pengalaman ketika didatangi oleh pengawasnya. Kalau sekiranya itu bagus kompetensinya, kemudian kepribadiannya, monggo diadopsi yang bagus-bagus. Sekiranya itu kok kurang berkenan, wah kok ini ya, itu dibuang aja. Manusia itu kan mesti ada kelebihan dan kekurangannya tuh. Nah, mari kita ambil hikmah pengalaman dari beliau-beliau yang bagus. Ngaten. Hanya Bu. Nggih. Ketika kita mau melaksanakan supervisi, itu biasanya yang ketakutan itu yang disupervisi. Itu bagaimana Bu yang terbaik sekali seandainya nanti jadi pengawas, karena kan kalau kepala sekolah mungkin lebih mengkondisikan, tapi kalau ke pengawas itu kira-kira bagaimana? Nggih. Matur suwun, pertanyaannya bagus. Bagaimana kita dengan para guru yang disupervisi? Kan di supervisi itu tidak langsung setelah janjian masuk kelas kan Pak, Bu, tetapi ada pra-supervisi ya. Di pra-supervisi itu kita menjalin hubungan yang erat dulu dengan mereka yang kita supervisi. Sebelum masuk kelas, misalkan saya pengen ketemu Bu Muawana misalkan. Nah, kalau di madrasah itu ada gazebo, bolehlah di gazebo. Kalau tidak ada, kita menyendiri dari dari keramaian. Entah itu di ruang guru di belakang atau di mana, penjenengan yang lebih tahu kondisi madrasah. Setelah itu ditanya kabarnya dulu. Terus pundi Bu, Pak, gimana Pak? Gimana Bu Muawana? Sudah siap untuk disupervisi? Itu akan mengalir. Sampun siap ta RPP-nya? Terus pundi itu akan ditunjukkan. Jadi ketika itu tadi Pak, biar tidak memedikan, biar tidak medeni, biar ada hubungannya. Saya nanti masuk kelas nggih, anak-anak dikondisikan. Saya biasanya kalau supervisi akademik itu kulanipun di kelas tuh saya sampaikan, saya salam ke anak-anak. Anak-anak, saya temannya Bu Muawana misalkan ya. Saya nanti akan melihat kalian belajar. Jadi jangan merasa terganggu ya anak-anak. Oh enggak Bu, misalkan. Boleh saya duduk di belakang? Boleh Bu, silahkan begitu. Jadi setelah
perabat tadi ya, supervisi tadi kan sudah ada. Sampun siap nggih, Bu? Oh nggih, wis gak usah ndredeg, biasa wae ngoten nggih. Semangat gitu. Apa yang perlu ini apa namanya dibawa ke kelas, bawa. Misalkan dia mau ngotong-ngotong banyak apa medianya, ini kita tawarkan dibantu apa gimana gitu. Enggak Bu, enggak usah ini ya gitu loh Pak. Bagaimana kita makanya public speaking itu masuk di dalamnya. Bagaimana kita berbicara dari hati ke hati terhadap guru. Setelah itu kalau kita kadang sering kita menghadapi itu gurunya itu menerangkan kok salah gitu ya. Mungkin saking gubuh salahnya kalau enggak krusial banget, enggak menyangkut ayat apa gimana ya, itu ya diempet dulu nanti diberi catatan. Ketika pasca supervisi baru diberi masukan. Gimana tadi rasanya ketika saya masuk di kelas jenengan Bu, ndruduk misalnya gitu. Tadi nampaknya ada yang salah ya, benar apa enggak ya penjenengan tadi ngendikan gini. Pokoknya janganlah kalau berusaha jangan di depan anak-anak. Bagaimanapun juga guru itu figurnya anak-anak harus dijunjung tinggi juga apa wibawa mereka di depan anak-anak. Kecuali kalau misalkan yang dilafalkan itu ayat dan itu salah, lah itu pun kita harus pandai-pandai juga memberi masukan. Maaf ya Bu Muawana misalkan, mungkin ada yang kelewat tadi ya anak-anak ya. Oh gitu. Pokoknya kalau memberi masukan bahasanya bagus, insya Allah pasti diterima juga. Dan diiringi kata maaf kalau gitu. Ngoten Pak. Oke, terima kasih Bu. Sami-sami. Monggo. Panjenengan sudah nate mirsani tapi di YouTube banyak ya untuk supervisi pembelajaran gitu ya. Bu Nani. Nggih, monggo. Pertanyaan senada sebenarnya dengan Pak Ajeng dan Bu Nani, Bu Emi, maaf Bu Emi. Tidak apa-apa. Di tempat kami kan kebetulan memang pengawasnya sangat terbatas sekali jumlahnya. Terus untuk supervisi itu yang saya hampir sama sekali kita belum pernah disupervisi langsung yang dimasuk kelas. Nah itu kan kami misalkan nanti sesuai dengan tugas kami, misalkan harus ke supervisi masuk ke dalam kelas, itu kan juga sesuatu yang baru bagi guru-guru dan tentunya itu kita juga butuh trik-trik yang apa ya, yang bisa betul-betul dipahami oleh guru bahwasanya memang ini sudah menjadi tugas kami sebagai pengawas. Meskipun selama ini hampir belum pernah ada supervisi yang dari pengawas yang langsung masuk di kelas gitu. Sudah? Ya, kenyataan di lapangan memang berbeda-beda nggih Bu. Ya, mungkin saja seperti yang panjenengan ngendikaaken tadi. Sebenarnya supervisi itu bisa berkolaborasi dengan kepala madrasah karena kepala madrasah di situ ada kompetensi supervisi akademik juga. Nah, mungkin kita berprasangka positif. Mungkin pengawasnya itu saking oke binaane BE sampai gak sempat gitu ya. Nah, bagaimana kalau saya baru Bu, saya mau kula nuwun di madrasah itu untuk supervisi. Yang terpenting yang perlu digarisbawahi jangan menyalahkan pengawas yang terdahulu, siapapun jangan disalahkan ya. Maaf ya Pak Kepala atau Bu Kepala, saya punya program nih. Karena di salah satu indikator baiknya mutu pembelajaran yang ada di madrasah itu diawali dari kelas. Nah, saya punya program supervisi akademik misal mau masuk kelas, bagaimana Pak Kepala? Insya Allah mesti mesti gitu, pasti itu. Apalagi kalau awal-awal gitu ya, awal-awal kan kita menunjukkan SK toh. Ngapunten sanget nggih Pak, Bu.
ini saya alhamdulillah diberi tugas baru oleh Pak Kepala. Ini jadi pengawas bina panjenengan. Pasti nanti, oh selamat Bu, selamat gitu. Modal SK itu sudah manjur itu. Artinya wongku tanda tangannya kepala harus ngopo. maaf kayak gitu. Nah, terus baru nanti diprogramkan. Ya nggak usah banyak-banyak dulu, Bu. Tapi kalau memang di madrasah itu gurunya sedikit, is oke, kabeh di supervisi nggak masalah. Tapi kalau banyak ya berapalah yang dijadikan sampling. Tuh. Kalau begitu Bapak Kepalanya malah terbantu sekali, Bu. Nah, itu loh jujur loh pengakuannya Pak Aceng nih. Termasuk guru senior ya, boleh guru senior itu mensupervisi dengan satu syarat. Kepangkatannya tidak boleh kurang ya, minimal sama dengan yang di ini gitu itu gurunya nu ya wis guyonan. Nanya aku arep mbok supervisi yo biasa ya gitu. Ya kita guyonan aja juga ya. Nah, mungkin usia saya lebih muda dari jenengan Bu, tapi karena tugas saya seperti ini enggak apa-apa ya Bu, pasti mereka nggih mesti ngoten. Kan kadang begitu toh. Iya, yang bikin sungkan seperti itu Bu Emi. Tapi itu nanti akan terhapus kok, tergantung bagaimana pertama kali mengenalkan. Pokoknya nyuwun sewu tok. Padahal kita kan punya hak yang lebih. Tapi prakteknya yo ngapunten nggih Bun. Maaf ya Bun. Memberi masukan itu juga alon-alon loh, pada yang sepuh-sepuh itu kan tidak sama juga reaksinya. Anak sing ngeyelun gitu ya. Ya itu harus punya dasar nanti lah ngeyel gitu ya. Insya Allah apa ya? Itu nanti menyangkut jam terbang. Semakin penjenengan lama di pengawas nanti semakin banyak ilmu. Terkadang di satu madrasah kita bisa menaklukkan YBS itu dengan cara B, tetapi di madrasah lain dengan masalah yang sama dengan cara B nggak mempan juga, kadang seperti itu. Dan guru itu juga karakteristiknya macam-macam. Jangan dikira lurus saja mesti ada gelombang-gelombangnya. Ya kalau penjenengan perso teman-teman itu kan macam-macam. Nek sing manut, nek sing kadang pertanyaannya menguji kita juga. Gitu. Ada yang sami'na wa ta'na gitu. Nah, maka ada baiknya membuka-buka lagi psikologi perkembangan. Di siapa itu ya, pokoknya kebutuhan esensialnya manusia itu terpenuhi itu bisa takluk nanti. Ngoten. Tetap semangat Bu. Tidak usah takut ayang-ayang, dilakoni mawon. Kembali ke LK Bunda. Silakan. Nomor di pintar. Penelitian pengembangan diri. Berarti 4 ya? 5. Oh 5. Nomor pintar. Di sini nomor 3. Saya mampu menyusun metode kerja instrumen untuk melaksanakan tugas fungsi pengawas. Ini ya sama Bu seperti tadi Bunda. Ini kita kan belum melalui juga instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tupoksi. Apa gitu ya? Iya. Yang mau ngisi buktinya itu bingung pengawasan binaannya terkait dengan penelitian pengembangan. Kalau kita mau 3 nggih? 3 nggih. Berarti kalau penelitian pengembangan di sekolah bina yang penjenengan dampingi itu terkait dengan penelitian pengembangan. Terutama penelitian penjenengan. Kalau di kepala madrasah PTM, kalau di pengawas PTKP kalau nggak salah ya, penelitian tindakan kepengawasan. Penelitian tindakan kepengawasan. Lah, itu yang mau panjenengan bidik itu apanya? Misalkan panjenengan itu mau meneliti gurunya, berarti di supervisi akademiknya. Supervisi akademik itu mengerucut lagi
di kontennya, di materinya. Nah, kalau di materinya berarti instrumennya terkait dengan materi. Atau misalkan penyusunan soal, lah berarti instrumennya di penyusunan soal. Pada masa sekarang, ini contoh aja ya Bun, soal yang baik itu yang harus HOTS, ya, HOTS, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bagaimana soal yang punya kemampuan berpikir tingkat tinggi? Ada stimulusnya. Stimulusnya bisa gambar, bisa grafik, bisa nopo cerita dan sebagainya. Itu instrumennya aja. Nggih, niku. Misalkan yang jenengan BD itu pengawas lagi, kepala madrasah. Di bidang apa manajerialnya? Ya instrumennya di manajerial itu apa saja. Begitu. Manajerialnya kita ambil dari 8 standar nasional pendidikan, itu salah satu aja, misalkan standar kompetensi profesi guru. Guru yang profesional seperti apa, begitu. Jadi lebih mengerucut, Bu. Bisa ditangkap, Bu? Bisa, Bun. Tapi nantinya kita akan dapat di materi kita ada untuk tindak lanjut untuk kemungkinan penerapan tersebut. Ada, nanti kan ada materi tersendiri tentang PTKP itu. Oh, ya. Terima kasih. Masih awam saya, jelas ya. Masih awam. Kalau di RA ya pengalaman penjenengan di RA. Kalau mendampingi kepala RA, apa yang dibutuhkan kepala RA itu? Jenengan mau bidik tentang penelitian apa di kepala RA-nya? Mungkin upaya peningkatan kompetensi kepala RA dengan pendekatan apa gitu ya. Jangan misalkan kepala RA sekarang kurang apa menurut jenengan, nah itu diselesaikan. Begitu. Ibarat kata jenengan membuat rubrik gitu loh, Bu. Omone nek siswane lomba pidato, apa membaca puisi, membaca pidato. Kan ada rubriknya, oh anak ini baik apabila. Kalau pidato itu kan ada pembukaan, ada inti, ada penutup. Seperti itu loh. Bu, instrumennya boleh nggak, Bu? Saya buat sendiri, silakan. Itu akan lebih mengenal lagi. Begitu. Jangan lupa nanti ada tanda tangan dari kepala madrasah. Kalau itu yang dibidik kepala madrasah, yang dibidik guru, ya ada tanda tangannya guru. Ngoten. Harus izin dulu ya, Bun ya. Izin? Kalau kita mau membuat penelitian tersebut, misalkan di lembaga tersebut. Bukan izin namanya, Bun. Surat keterangan. Surat keterangan kopnya madrasah yang bersangkutan bahwa di semester ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, kepala madrasah, terus menerangkan bahwa ibu atau bapak siapa memang meneliti di sini gitu. Gitu. Kalau mau minta legalitas dari Pok Jawasnya, ketua Pok Jawas, ketua kelompok pengawas, itu lebih bagus lagi. Enggak ada yang sulit kok, Bu. Hampir semua ketua Pok Jawas sih. Malah kadang-kadangnya setempel nggawe dhewe ngoten. Gitu. Semangat. Sini prakteknya berapa hari, Bun, untuk itu? Kalau meneliti, ya, coba jenengan gambarkan, mosok meneliti rong dino kan ya gak mungkin tuh ya. Di penelitian itu kan ada tahapannya. Nanti juga jenengan list. Biasanya itu 1 semester 1 itu suapi ya. Maka di bulan ini saya harus ngapain, proposal mungkin ini. Di bulan berikutnya apa yang saya lakukan, seperti itu. Di bulan akhir berarti finishing dari itu. Nanti juga praktek seperti itu, Bun, nantinya kita.
Biasanya proposal kayaknya, Bu. Proposal kan lebih mudah, kan? Ya, terima kasih, Bunda. Ya, kedepannya kalau nanti jenengan kesulitan apa, silahkan japri saya, semampu saya bantu menjenengan. Ya, terima kasih, Bunda. Syami. Ada yang belum bersuara? Kalau sudah selesai LK-nya, segera diunggah biar besok bisa malam mingguan. Kan minggu ke Surabaya, toh? Iya, Bu. Besok off, nggak ada materi ya, Bu? Nggak lihat jadwal saya. Ya, jenengan persa nih, ada enggak? Sampai Jumat, Bu Nani. Pak Ansori, dalamnya Kediri pundi toh? Ngerco kandat, Bu. Walah, kula mbedet, Pak. Walah tanggi no, alhamdulillah. Oh, ayo monggo Pak Pinara. Nggih, ingkang pundi, Bu? Mbedet jalan paling utara, ada Masjid Al Mursyid, baratnya itu ada rumah besar bagus, Pak. Tapi jangan, bukan itu. Baratnya lagi. Oh, monggo katuran Pinara. Insyaallah, Bu, insyaallah. Panjenengan ngreca ingkang pundi? Wetanipun masjid wonten TK ngaler. TKMI niku, Bu Umi? Nggih, ke utara niku. TK-nya Miftahul Huda, Bu. Pak Haji Muslim. Ada Pak Hakim di situ, Pak sinten ya? Dulu tugasnya pernah di luar Jawa. Wah, Pak Safi'i. Nah, Pak Safi'i. Deretan niku. Nggih, ke timur. Tebih ke timurnya. 200 meter. Oh, kalau ketemu Pak Safi'i, salam nggih dari Bu Tami itu metet gitu. Oh, nggih. Nggih, matur suwun, Bu. Sami-sami. Ada lagi apa cukup? Bu Nani ditularke pintere nulis lho. Lah mboten nek pinter nulis niku. Mboten perkawis pinter, Bu. Alah gayane Mbak Emil punya. Loh. Suwer, maksudnya ditularkan ke semuanya. Bu, kalau daftar Bu Nani. Ya, ini daftar. Pulang nggih. Daftar belajar, Bu. Oh. Pulang nggih Bu Nani belajar. Pulang nggih Bu Nani. Semuanya aja. Tulis saja Bu, kita buat kesepakatan di kelompok 2 harus nulis temanya apa. Nanti aja kalau LK-nya sudah lewat. LK-nya sudah lewat pasca, biasanya pasca diklat itu tetap nyambung silaturahmi. Bu Nani dipaksa itu untuk tema nopo, bikin apa, layoutnya gimana, gitu. Disetorkan. Enaknya PPK yang ditulis ala jurnal gitu, Bu. Itu nanti laku, Bu. Laku artinya bisa kita unggah di mana gitu. Ya, manut aja Bu Nani. Kita manut sama Bu Nani. Siap pokoknya Bu Nani. Grupnya jangan dihapus, Bun. Grupnya jangan dihapus. Silaturahmi, nambah dulur. Ya, hakikatnya Allah mempertemukan kita di sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi kenal semuanya, jadi ketemu lagi sama Pak Aceh, sudah lama nggak ketemu. Jadi kenal Pak Yatim, Bu Deti, Bu Muawana, Bu Solihati, Bu Imro'atin, Bu Yatim, Bu Muslikah, Bu Misti. Kita juga tetanggaan, Bunda. Pundi, Bu Solihati? Saya pinggirannya Kediri. Pundi? Gudo. Hah? Itu masuk mana? Gudo. Masuk Jombang. Jombang. Ya. Berarti sebelah utaranya Punjang. Oh, nggih. Ya. Saya kalau bawa mobil sendiri gitu, kalau nggak lewat tol juga lewat jenengan berarti. Tangga nggih, Pinara Bunda. Tempat industri ya. Itu manik-manik ya? Iya, manik-manik. Monggo Pinara Bunda.
Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Biar tersambung silaturahim. Untuk selanjutnya kan saya banyak harus dapat bimbingan dari panjenengan. Tepatnya itu bukan bimbingan, sharing nantinya itu. Sharing. Bu Emi, anggota grup kita tuh rendah hati, Bu, betul. Kita bisa melihat sisi kelebihan mereka gitu loh. Iya, kan? Bener. Yang lain tuh Bu, Pak, apalagi kalau mendampingi luar Jawa, gitu ya, nama macam-macam karakternya beda. Tapi di sini betul-betul lembut banget. Orang Jawa gitu loh. Iya, kalau kita apalagi orang Kediri kan halus, Bunda. Orang halus Pak Ansori. Orang halus demit. Pak Yatim bucing. Pak Yatim pun di YouTube tak subscribe. Kok YouTube-ku tak kayak grup ya, jangan diolok-olok ya. Bu M itu subscribernya 1000 lebih Bapak Ibu. Udah monetisasi itu. Jangan percaya. Jangan percaya Bu Pak sebelum membuktikan. Share Bu Emi, nanti biar kita ikut subscribe. Ikut like-nya. Iya. Cukup ini nampaknya? Cukup nopo imbuh? Insya Allah hari ini sampun apa itu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, Bu Nani, fotografer, tunjukkan senyum yang paling manis. Wes korong. Nengai. Saya mati nih kok. Mboten kerasa, Bu Nani. Belum dibuka mic-nya, Bu. Ampun, mudah-mudahan panjenengan selalu diberi kesehatan. Ampun, Bu. Amin. Semangat. Amin. Dan bisa melalui tahapan demi tahapan dengan sukses dan mudah-mudahan lulus semua. Amin. Di Surabaya tetap semangat. Jangan lupa Bu diselipkan vitamin. Vitaminnya jangan madu atau gimana gitu dibawa. Untuk yang ntar malam pripun Bunda? Jadi Zoom? Nanti malam? Nggih. Sebenarnya saya tidak ada perintah, cuman karena sudah ada yang tahu itu tidak ada salahnya panjenengan juga ikut. Pasti nanti banyak informasi yang ada di dalamnya. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.